Raket ini memang saya rekomendasikan buat kalian yang suka main menyerang, terutama buat tukang gebuk atau tukang smash. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah raket yang punya harga yang lumayan terjangkau, tapi surprisingly masih enak banget ketika digunakan untuk bermain menyerang. Karena memang dia punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya. Nah, raket ini mungkin sebagian besar dari kalian nggak akan tahu ya. Nah, nama raketnya adalah raket Windsor ya. Nah, ini dia raketnya Windsor seperti ini ya. Nah, jadi seperti biasa raket Windsor ini kita akan bahas secara lebih detail ya, dari harga, spesifikasi, dan juga feel-nya secara keseluruhan ketika digunakan di atas lapangan itu seperti apa. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, pertama seperti biasa kita akan bahas untuk harganya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk harganya sendiri ini lumayan terjangkau, yaitu di harga Rp329.000. Nah, jadi raket ini juga udah dapat free senar ya, tapi memang senarnya itu yang senar nggak bermerek ya. Nah, kemudian dia juga udah include dengan tas seperti ini ya. Nah, tas warna hitam seperti ini. Jadi untuk paket pembeliannya itu aja ya. Jadi dapat senar dan juga tas hitam seperti ini. Nah, kemudian untuk spesifikasinya ya. Nah, untuk spesifikasinya kita akan bahas ya. Pertama, untuk bobotnya sendiri. Nah, untuk bobotnya sendiri ya, pas dikirim itu dengan senar itu dan tanpa grip tambahan sendiri itu bobotnya ada di 85 gram. Jadi di kisaran 4U lah seperti itu. Nah, kemudian setelah saya kasih grip dan juga senarnya diganti ya, karena memang pertama kali saya pakai dengan senar aslinya sendiri itu saya nggak dapetin feel-nya, jadi nggak maksimal lah untuk ngerasain feel-nya itu seperti apa, dan saya putuskan untuk mengganti senarnya dengan Lining 1 bus ya. Jadi dengan tarikan 27 lbs tapi yang mesin manual ya, seperti itu. Nah, jadi setelah saya ganti senarnya itu baru dapetin feel-nya seperti apa. Nah, kemudian lanjut ya, untuk beratnya sendiri setelah diganti senarnya dan dipasangin grip handuk seperti ini, dia bobot keseluruhannya itu jadi 93 gram ya. Jadi berbeda sekitar ya 89 graman lah seperti itu. Nah, jadi raket ini masih enteng dan juga masih nyaman ketika digunakan ya. Baik itu untuk kelas pemula ataupun kelas intermediate itu masih enak banget ya, seperti itu. Dan rata-rata bobot raket 4U setelah dipasangin senar dan grip ya memang ada di kisaran ya 93 sampai dengan 95 gram lah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk balance point-nya. Nah, ini ya balance point-nya ini menarik karena memang pas dengan senar bawaannya sendiri itu dan tanpa grip tambahan, dia untuk balance point-nya sendiri dia ada di 305. Nah, untuk speknya sendiri itu memang ada di 300 plus minus ya sekitar 5 mili lah, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah dipasangin grip sendiri, jadi untuk balance point-nya itu berubah jadi 295, dan itu juga masih dalam kategori raket yang head heavy atau berat di bagian kepalanya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk shaftnya sendiri dia ada di medium. Nah, ini berasa ya, jadi nggak terlalu lentur tapi juga nggak terlalu kaku. Nah, raket seperti ini memang ya masih bisa dan juga masih nyaman ketika digunakan oleh tipe-tipe pemain pemula ya. Jadi nggak terlalu kaku lah, seperti itu. Jadi masih ada ya tambahan power dari shaftnya ketika kalian melakukan pukulan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk frame-nya sendiri. Nah, frame-nya sendiri dia udah berbentuk isometrik seperti ini ya, dengan total lubang grommet sudah ada 76 lubang. Nah, jadi otomatis sweet spot-nya ini akan jauh lebih luas. Kemudian senar yang tumpang tindih di bagian lubang grommetnya ini makin sedikit ya, jadi otomatis ini akan menjaga durabilitas senar kalian ya, terutama buat kalian yang suka pakai senar tipis ya. Jadi itu akan membantu menjaga durabilitas senar kalian ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk maksimal tensionnya sendiri ya, atau tarikan maksimalnya sendiri itu dia ada di 30 lbs. Nah, jadi kalian bisa tarik sampai dengan 30 lbs, dan saya sendiri ini cuma tarik 27 lbs, tapi mesinnya sendiri pakai mesin yang manual ya, nggak yang digital, karena memang pas nariknya ini hari Minggu tadi ya, jadi kebanyakan toko sport tutup, dan kebetulan saya nemu toko sport
yang hanya punya mesin manual. Jadi saya ya nggak masalah lah untuk tarik manual. Mungkin ada sedikit perbedaan ya antara manual dan digital, tapi ya nggak terlalu berbeda lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk grip size-nya sendiri. Nah, untuk grip size-nya sendiri ini dia ada di G5 ya, jadi standar ya, dan ini masih nyaman digunakan oleh ya orang-orang Indonesia ya, karena memang sebagian besar grip yang kita pakai itu ya ukurannya G5 lah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri dia menggunakan high modulus carbon graphite ya. Nah, memang dengan high modulus graphite seperti ini memang dia punya bobot yang ringan dan juga diklaim pasti kuat ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk kosmetik dan finishingnya sendiri ini menurut saya ini keren banget sih ya, dengan harga Rp329.000 tadi. Memang detailing dari kosmetiknya ini benar-benar keren banget ya. Jadi memang raketnya berasa mewah dan berasa kayak raket ya di atas 500 ribuan lah untuk finishingnya. Berasa kayak raket-raket Li-Ning lah seperti itu ya. Memang punya detailing yang benar-benar bagus seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti yang kalian lihat di video. Nah, ini memang benar-benar bagus banget ya untuk detailingnya. Nah, ini ya. Dan untuk warnanya sendiri ini kombinasi warna merah seperti ini ya, merah marun, dan juga di bagian apa namanya, di bagian shaft dan juga frame-nya ini ya dominasi warna hitam seperti ini. Dan ini keren banget sih kelihatannya ya, dan finishingnya emang benar-benar bagus banget ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari raket ini ya, mengenai harga dan juga spesifikasi dan juga kosmetiknya. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai feel dari raket ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi raket ini itu udah dapat gratis senar, tapi memang senarnya itu senar yang nggak bermerek ya, seperti itu. Nah, ketika saya pakai dengan senar standar itu memang susah banget makainya. Jadi akurasi pukulannya itu benar-benar ngawur banget, dan juga feel-nya sendiri nggak saya dapetin ya. Jadi ketika saya melakukan pukulan-pukulan itu kadang lewat, kemudian kadang kurang, kadang tanggung seperti itu ya. Jadi saya putuskan untuk mengganti senarnya dengan senar Li-Ning 1 bus ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya coba pakai lagi tadi, dan memang feel-nya itu berubah drastis ya. Jadi enak banget ketika digunakan, terutama untuk smash ya, karena memang karakternya sendiri ini raketnya punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk swing speednya sendiri, kalau menurut saya pribadi raket ini juga masih enak banget untuk swing speednya ya, karena memang bobotnya sendiri itu nggak terlalu berat, walaupun dia punya karakter yang head heavy seperti ini, tapi dengan karakter power yang saya miliki, saya masih nyaman banget ketika menggunakan raket ini untuk swing ya, seperti itu. Jadi memang untuk berat raket ini nggak membuat saya merasa cepat capek atau tangan cepat pegel ketika menggunakan raket ini ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan bahas lebih detail ya mengenai feel dari raket ini ya, ketika digunakan untuk smash, defense, kemudian control, dan juga drive ya, seperti itu. Nah, pertama kalau untuk smash sendiri seperti yang saya bilang di awal tadi, memang raket ini punya karakter yang head heavy ya. Jadi otomatis ketika saya melakukan smash menggunakan raket ini benar-benar berasa ada power tambahan dari si kepala raket ini sendiri ya. Jadi otomatis itu membuat smashnya akan terasa lebih berpower ya, terasa lebih keras ya, seperti itu jika dibandingkan dengan raket-raket event balance ataupun headlight, dan itu udah pasti ya. Tapi memang minus raket seperti ini adalah buat kalian yang belum punya karakter power terlalu besar ketika menggunakan raket head heavy seperti ini, jadi pasti kalian akan cepat capek dan juga cepat pegel jika kalian melakukan serangan menggunakan raket ini ya, seperti itu. Nah, itu minusnya ya, seperti itu. Nah, tapi buat kalian yang sudah punya power besar, kemudian skillnya udah bagus ketika menggunakan raket head heavy seperti ini, apalagi dengan frame yang medium seperti ini, jadi itu akan membuat hasil pukulan kalian itu benar-benar bagus, akurasinya juga benar-benar bagus, karena memang minim bending ya di bagian shaftnya sini dengan karakter shaft yang medium seperti ini. Jadi untuk hasilnya itu benar-benar berpower, dan juga akurasinya itu benar-benar dapat sesuai dengan keinginan kita ya, seperti itu. Nah, itu untuk smash sendiri ya. Jadi ada poin plus dan juga poin minus dari raket head heavy seperti ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau raket ini sendiri ya digunakan untuk defense ya. Kalau menurut saya pribadi raket ini masih benar-benar responsif ketika digunakan untuk defense ya. Jadi pas kalian menahan serangan-serangan dari lawan ya,
terutama pas kalian menahan smash itu raket ini masih benar-benar enak banget dan juga berasa responsif ya. Jadi pas kalian mengembalikan smash dari lawan itu raket ini benar-benar cepat banget ketika kita kembali ke posisi siap ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk apa namanya digunakan untuk drive. Nah, untuk drive sendiri juga sama sih kalau menurut saya pribadi. Raket ini masih berasa cepat ya ketika di swing dan juga nggak terlalu menguras banyak tenaga ya, seperti itu. Tapi mungkin buat kalian yang punya karakter power yang standar atau mungkin kelas pemula banget, ketika menggunakan raket ini mungkin akan terasa ya sedikit lebih berat dan mungkin akan ada delay ketika kalian melakukan drive menggunakan raket ini, apalagi kalau misalkan bolanya itu terlalu cepat. Nah, pasti akan ada delay ketika menggunakan raket dengan karakter head heavy seperti ini untuk adu drive ya, seperti itu ya. Nah, tapi dengan karakter power yang udah saya miliki ya, yang memang nggak pemula-pemula amat, nah dengan menggunakan raket ini sendiri untuk drive itu masih benar-benar nyaman ketika menggunakan raket ini. Jadi nggak terlalu delay banget raketnya ketika kalian melakukan pukulan dan masih bisa lah mengantisipasi bola-bola drive ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk ngelob sendiri ya, entah itu lob clear ataupun lob serang menggunakan raket ini juga masih enak banget sih kalau menurut saya pribadi, karena memang raket ini masih enak ketika di swing dan juga berat di bagian kepalanya ini juga menambah power dan juga repulsion pukulan kalian. Apalagi memang senarnya sendiri ini saya senarnya yang tebalnya cuma 66 mili ya, jadi otomatis repulsion powernya itu jauh lebih bagus lah, seperti itu dengan kalau kita compare dengan senar-senar yang agak sedikit lebih tebal ya, seperti itu. Dan saya sendiri menyesuaikan ya, karena memang karakter powernya nggak terlalu besar, jadi saya nggak menggunakan senar tebal ketika menggunakan raket head heavy seperti ini. Nah, kalau misalkan saya pakai senar tebal, otomatis pasti akan butuh tenaga yang jauh lebih besar ketika kalian menggunakan raket head heavy dengan senar tebal ya, seperti itu. Nah, jadi saya mengakalinya sendiri kalau misalkan saya pakai raket head heavy seperti ini, saya akalin dengan senar yang lebih tipis, jadi bisa menambah repulsion power kalian ya ketika kalian melakukan smash seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk kontrol sendiri, memang kalau menurut saya pribadi agak sedikit kurang ya untuk kontrol, karena memang beratnya di bagian kepala. Kadang kita pas melakukan pukulan itu ya terlalu overpower ataupun terlalu less power ya, jadi otomatis untuk mengontrol shuttlecock itu butuh apa ya, butuh effort lebih ketika kalian mau ngontrol shuttlecock. Nah, itu dengan karakter power yang saya miliki ya, dan juga skill yang saya miliki seperti itu. Jadi memang kadang-kadang overpower dan juga kadang-kadang less power seperti itu. Jadi agak sedikit sulit menggunakan raket head heavy seperti ini untuk kontrol ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk mengembalikan smash dari lawan dan mengatur arahnya shuttlecock itu masih lumayan enak ya ketika menggunakan raket ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk akurasi sendiri kalau menurut saya pribadi ya, setelah senarnya diganti, raket ini masih enak banget untuk akurasinya, masih benar-benar bisa mengikuti apa maunya kita ya, seperti itu. Jadi untuk menaruh shuttlecock itu masih enak banget ketika menggunakan raket ini dengan dukungan dari shaftnya yang medium seperti ini. Jadi raketnya ini minim bending, jadi itu akan berpengaruh juga ke akurasi pukulan kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai feedback yang saya rasakan di tangan ya ketika saya melakukan smash ya, seperti itu. Nah, untuk feedbacknya sendiri ya jujur masih lumayan berasa ya di tangan, tapi ya dengan melihat harga raketnya yang lumayan terjangkau seperti ini ya, kita mau apa ya, seperti itu. Tapi secara overall memang untuk feedback di tangan itu masih berasa, walaupun nggak parah-parah banget, dan itu masih dalam batas wajar ya, karena memang harga raketnya seperti yang saya bilang tadi, ini harganya lumayan terjangkau. Tapi overall itu nggak mengganggu performanya sendiri ya, jadi nggak mengganggu hasil smashnya sendiri, nggak mengganggu power smashnya sendiri. Jadi memang berasa pertama kali itu memang berasa agak sedikit kurang nyaman, tapi setelah terbiasa ya itu bisa apa namanya, nggak terlalu mengganggu lah, seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing raket ini ya. Tadi untuk harga, spesifikasi udah, dan juga untuk feel-nya secara keseluruhan ketika saya menggunakan raket ini udah saya sharing ya. Jadi memang kesimpulannya kalau menurut saya pribadi, raket ini benar-benar murah, dan dengan harga yang murah tadi kalian itu udah dapat finishing dan juga kosmetik yang keren banget, rapi banget, dan ini berkelas banget sih untuk finishing dan kosmetiknya ya, seperti itu. Dan untuk feel-nya sendiri, raket ini memang saya rekomendasikan buat kalian yang suka main menyerang, terutama buat
tukang gebuk atau tukang smash. Nah, raket ini saya jamin pasti enak banget ketika digunakan ya, seperti itu, karena memang dia punya karakter yang head heavy dan juga dengan dukungan shaft yang medium seperti ini, akurasi pukulan kalian itu dapat terjaga dengan baik ya, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang pengen cari raket untuk smash yang low budget, raket Windsor ini bisa menjadi pilihan buat kalian ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.